Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nur Hidayah dengan NIM 22272000051 akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Bangau dan Kepiting. Pada suatu ketika, hiduplah seekor bangau di sebuah kolam. Dia terbiasa menangkap ikan di kolam yang sama. Semua ikan membencinya, tapi dia menyukai ikan. Katanya, ikan itu sangat lezat, yummy. Bangau itu selalu makan dan makan. Dia menikmati pencarian makanannya. Suatu ketika, apa yang terjadi padaku? Sang bangau tumbuh tua dan lemah. Dia tidak seperti sebelumnya. Dia terbang dengan lambat dan mengeluh, aku sudah lelah. Dan saat dia menyelam untuk menangkap ikan, seringkali ikan terlepas karena gerakannya yang lambat. Dan dia mengeluh lagi. Sendiku berasa begitu sakit. Ikan oren berkata kepada temannya, "Jangan ke sana, bangau akan memakanmu." Lalu ikan kuning menjawab, "Jangan khawatir, dia tidak bisa memakanku dari 2 minggu yang lalu. Aku sedang mengerjainya dan bahkan dia tidak bisa bergerak. Dan sebelum dia bisa menangkapku, aku sudah pergi menjauh, biar kutunjukkan ya." Lalu bangau melihat dan berkata, "Makanan, kena kau." Tapi dia terjatuh ke air saat ikan menuju ke teman-temannya. Lalu ikan kuning berkata, "Lihat itu, sekarang kita tidak perlu takut lagi dengan bangau. Karena dia menjadi begitu lemah, dia tidak bisa mendapatkan makanan. Ikan-ikan itu berenang di sekitarnya, namun dia tidak bisa menangkapnya." Bangau mengeluh, sial dengan umur tua ini. Bagaimana aku bisa makan? Aku sudah merasa lapar selama 2 hari. Suatu hari, dia merasa sangat lapar. Dia tidak memakan apapun selama beberapa hari. Untuk mengatasi laparnya tanpa harus bekerja keras dan masalah, dia merencanakan sesuatu. Bangau berkata, aku tahu harus apa. Untuk memulai rencananya itu, dia pergi menuju sisi kolam dengan wajah sedih dan tidak tertarik untuk menangkap ikan. Ikan, katak, dan kepiting berpikir, kenapa dia tidak berusaha menangkap makanan? Dia terlihat sedih, kata ikan oren. Mungkin dia lapar, kata ikan kuning. Apa dia akan mati? Kata ikan oren. Satu kepiting besar melihat bangau sedih itu lalu mendekatinya. Kata kepiting, "Halo bangau tua, apa yang terjadi? Kau terlihat sedih." Bangau menjawab, "Ya ampun, ada berita buruk tentang kolam ini." Kata kepiting, "Berita buruk apa itu?" Kata bangau. "Tidak, aku tidak berani mengatakannya kepadamu," kata kepiting. Ayolah, jika tentang kolam, kami perlu tahu. Kami tinggal di sini juga," kata bangau. "Oke, jika kau memaksa. Aku khawatir bahwa kolam ini akan segera kehabisan ikan yang dimana itu adalah makananku." Kata kepiting, Bagaimana maksudmu? Kenapa?" Kata bangau, "Aku mendengar orang-orang akan mengisi kolam ini dengan lumpur dan menanam tanaman di sini." Kata kepiting, ya ampun, itu sangat buruk sekali. Aku harus beritahu yang lain." Lalu semua makhluk di kolam itu merasa khawatir setelah mendengar berita itu. Katak berkata, "Ya ampun, kita harus apa sekarang?" Ikan oren menjawab, "Kau bisa hidup di daratan, sedangkan kami adalah ikan, tidak akan dapat bertahan." Bangau pun senang. Kepanikan telah menyebar. Melihat situasi ini menguntungkan, bangau itu berkata, "Jangan panik, ada jalan keluarnya." Ikan oren berkata, "Benarkah?" Bangau menjawab, "Iya, aku tahu kolam yang sedikit jauh yang dimana semua makhluk aman di sana. Jika kalian tertarik, aku bisa membawa beberapa tiap hari ke kolam itu di mana kalian akan aman." Lalu, katak, ikan, kepiting setuju. Iya, tolong kami, dengan bergantian. Semua yang di kolam bersemangat untuk ditolong oleh bangau.
Tapi aku punya beberapa syarat, kata bangau. Lalu penghuni kolam menjawab, apa? Aku harus beristirahat di tengah jalan karena umurku, dan aku hanya bisa membawa beberapa ikan saja sekali jalan. Si isi kolam pun menjawab, ya, kami setuju. Semua makhluk bersedia untuk pergi bersama bangau dengan syaratnya. Di perjalanan pertama, sang bangau membawa beberapa ikan di paruhnya. Tetapi, bukannya dibawa ke kolam lain itu, dia membawanya ke bukit terdekat dan memakannya. Bangau berkata, akhirnya laparku terpuaskan. Setelah istirahat sebentar, saat dia merasa lapar lagi, dia melakukan perjalanan kedua. Dengan cara ini, sang bangau mendapat makanan tanpa harus bekerja keras. Dalam beberapa hari, dia kembali sehat dan kembali gemuk. Sang kepiting besar ingin juga diselamatkan. Kata kepiting, mohon bawa aku juga ke kolam itu. Lalu, pikir bangau, waktu yang tepat untuk mencoba makanan baru. Lalu bangau menjawab, oke, aku akan membawa kau ke perjalanan berikutnya. Di perjalanan berikutnya, saat hari-hari telah berlalu, kata kepiting, seberapa jauh lagi kolam itu sekarang? Sang bangau melihat bahwa sang kepiting itu adalah makhluk yang polos dan tidak akan tahu tentang rencana jahatnya. Bangau berkata, kau bodoh, kau pikir aku ini pelayanmu? Tidak ada kolam lain di sekitar sini. Aku membuat rencana ini agar aku bisa memakan kalian semua. Sekarang kau bersiap untuk kehilangan nyawamu. Sang kepiting menyadari rencana busuk sang bangau dan berkata, aku tidak akan mati seperti ini, kau bangau egois. Dan tanpa ragu-ragu dengan cepat dia mencekik leher bangau itu dengan capitnya yang tajam. Bangau kesakitan, ini sakit. Kepiting itu mematahkan leher sang bangau. Lalu bangau itu kehilangan nyawanya. Lalu kemudian sang kepiting dapat kembali lagi ke kolam dan menceritakan seluruh kejadian itu kepada semua makhluk yang ada di kolam. Semua yang di kolam berterima kasih. Lalu ikan kuning berkata, kepiting kau sangat cerdas. Lalu kata kepiting, tidak, sang bangau kehilangan nyawanya karena keserakahan dia. Itu bukan karena kecerdasanku. Dan pesan dari cerita ini, ingatlah bahwa keserakahan itu adalah hal yang berbahaya.